Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teja Lesmana dalam video pemecahan masalah. Untuk video kali ini saya ingin menyampaikan masalah tentang kehadiran siswa, yaitu yang ada di kelas 11 IPS SMA Negeri 6 Cimahi. Deskripsi permasalahan yang dihadapi yaitu kegiatan KBM secara luring pada tahun 2022-2023 yang dimulai pada pertengahan bulan Juli 2022 setelah sebelumnya KBM dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum sepenuhnya berakhir. Seluruh siswa wajib mengikuti pembelajaran seperti tahun sebelumnya, namun ternyata ada siswa yang masih tidak mengikuti pembelajaran tersebut hampir 1 bulan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa akar permasalahan. Yang pertama, pembelajaran secara daring yang cukup lama membuat siswa tersebut tidak terbiasa mengikuti KBM secara normal, yang mana siswa hanya belajar selama 4 jam saja, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Sedangkan untuk luring, awal kegiatan PBM-nya saja itu dimulai pada jam 6.45 sampai dengan jam 3 sore. Nah, dengan banyaknya waktu luang yang tersisa saat daring, kesempatan siswa untuk bermain pun menjadi lebih lama, di mana saat itu anak-anak mempergunakan waktunya dengan bermain game online di luar dan juga berkumpul dengan teman-temannya di luar. Selanjutnya, akar permasalahan kenapa anak tersebut bisa sampai hampir 1 bulan tidak mengikuti pembelajaran, yaitu untuk menambah uang saku yang masih kurang, ternyata siswa tersebut berinisiatif untuk menjadi pengantar makanan melalui aplikasi ojol yang sedang marak akhir-akhir ini. Kemudian, sulitnya merubah perilaku atau kebiasaan yang dianggap lebih santai saat daring, itu pun juga menjadi salah satu faktor yang cukup sulit untuk dilakukan. Nah, saat KBM dimulai, siswa tersebut sebetulnya berangkat dari rumah, namun ternyata tidak sampai ke sekolah tanpa sepengetahuan orang tua. Ya, jadi siswa tersebut pada saat KBM sudah dimulai sebetulnya berangkat dari rumah, tetapi ternyata tidak sampai ke sekolahnya. Ya. Akar permasalahan berikutnya adalah banyak alasan yang dibuat atas ketidakhadirannya di sekolah. Misalnya dia bilang HP orang tuanya rusak, sehingga komunikasi katanya hanya bisa dilakukan melalui HP siswa tersebut. Kemudian juga orang tuanya sakit, alasan kakeknya meninggal, neneknya meninggal, uak meninggal, jatuh dari motor dan sebagainya. Padahal itu semua ternyata hanya kebohongannya saja. Lalu mungkin dipertanyakan kenapa sampai begitu lama si wali kelas mengetahui hal tersebut. Hal itu terjadi karena siswa memblokir nomor WhatsApp wali kelas di HP orang tuanya, yang menyebabkan komunikasi antara orang tua dan wali kelas menjadi terhambat. Nah, itulah beberapa akar permasalahan kenapa anak tersebut sampai tidak masuk KBM di tahun pelajaran 2022-2023 ini sampai hampir 1 bulan. Kemudian alternatif solusi yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, menyuruh salah seorang siswa binaan untuk menghubungi siswa yang bersangkutan. Dan wali kelas juga bekerja sama dengan BK untuk membuat surat panggilan untuk orang tua siswa tersebut. Namun ternyata surat panggilan tersebut tidak disampaikan juga kepada orang tuanya. Jadi kebetulan siswa tersebut mendapatkan surat tersebut dari temannya dan tidak disampaikan kepada orang tuanya. Otomatis komunikasi pun menjadi terpotong kembali, ya. Akhirnya wali kelas dengan BP melakukan home visit untuk menemui orang tua siswa tersebut dan mengajak mereka untuk mengadakan pertemuan di sekolah antara siswa, orang tua siswa, wali kelas, dan juga BK supaya bisa ditemukan alasan kenapa hal itu bisa terjadi dilakukan oleh anak tersebut. Pada akhirnya
Solusi yang diberikan oleh pihak sekolah adalah si anak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mengikuti KBM sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Ya, berikut adalah yang saya sampaikan adalah alternatif solusi yang diberikan. Kemudian, tindak lanjut. Setelah siswa menulis surat pernyataan tersebut, kemudian tindak lanjut yang dilakukan adalah mengawasi kehadiran siswa setiap hari melalui seksi absensi di kelas. Itu dilakukan secara terus-menerus baik dari wali kelasnya maupun juga dari BP-nya. Kemudian bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk mengecek tugas-tugas apa yang belum diselesaikan. Yang ketiga yaitu memantau kegiatan siswa di sekolah melalui beberapa siswa yang dipercaya oleh wali kelas. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan orang tua siswa agar mengetahui perkembangan perilaku dan kegiatan belajar siswa tersebut. Itu adalah beberapa tindak lanjut yang dilakukan. Kemudian hasil pemecahan masalah. Setelah tindak lanjut dilakukan, maka alhamdulillah kehadiran siswa menjadi lebih baik dan siswa juga mulai menunjukkan progres dalam pembelajaran, bahkan ada yang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, tentunya itu bertahap ya, tidak seluruh mata pelajaran, tetapi ada memang beberapa mata pelajaran yang ternyata bisa dikuasai lebih baik oleh siswa tersebut. Kemudian perilaku di sekolah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan tidak hanya karena selalu merasa diawasi, tapi memang pada dasarnya anak juga ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian setelah pulang sekolah, siswa mempunyai batasan mengenai berapa lama dia boleh bermain di luar rumah karena ada dalam pengawasan orang tua. Nah, orang tuanya tentu yang bertanggung jawab terhadap siswanya itu sendiri selalu memantau kegiatan siswa setelah dia pulang ke rumahnya. Sumber rujukan yang dilakukan yaitu bersumber dari analisis dan absensi siswa. Demikianlah video pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan mengenai ketidakhadiran siswa dalam bulan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.